Misalnya uang kamu 100 juta dan kamu diberikan pilihan. Kamu sekarang dapat uang 1 miliar, langsung dapat tanpa harus ngapa-ngapain, 100% dapat. Atau kamu lempar dadu, kalau muncul angka 1, kamu dapat 80 miliar. Tapi kalau nggak muncul angka 1, kamu nggak dapat apa-apa. Jadi pilihannya dua ya, 100% dapat 1 miliar, atau satu dari 6 kemungkinan, kamu dapat 80 miliar. Mana yang kamu pilih? Coba kamu renungin. Nanti kalau udah renungin, kamu tulis aja di kolom komentar, kamu pilih yang mana, dan rasional di balik itu apa. Nah, kenapa saya tanya gini? Karena di sini saya ingin ngomongin tentang pengambilan resiko. Jadi pertanyaan yang saya tanyakan barusan itu keterkaitannya adalah dengan keberanian untuk mengambil resiko. Karena setiap orang pasti beda-beda. Ya makanya ini namanya profil resiko ya. Dan di dalam hidup itu kita akan ada persimpangan ini. Terutama dalam konteks bisnis ya ataupun investasi ya. Ada titik-titik yang memang kita ada pilihan, kita mau mengambil resiko atau tetap di mana kita berada. Dari awal memulai bisnis. Misalnya tadinya kalian kerja, mau pendapatan yang konstan, atau cemplungin uangnya full time di sini, bisa habis semua atau bisa jadi besar. Ini kan dua pilihan, sama dengan tadi ya pertanyaan awal yang saya tanyakan. Investasi juga sebenarnya sama. Kalau misalnya kita lihat di instrumen keuangan yang fluktuatif, saham dan kripto, ya orang-orang kan juga bisa memilih gitu, milih yang aman atau milih yang bisa berlipat-lipat ganda tapi dia bisa jatuh juga sampai 80%, 90%. Kalau dari pandangan saya, profil resiko seseorang itu menentukan besar kecilnya dari bisnisnya. Jadi kalau kalian lihat ada pebisnis yang dia jadi besar sekali, di luar dari faktor keberuntungan, koneksinya dia, ilmunya dia, ada faktor dia punya nyali untuk ngambil resiko. Misalnya kalian kalau misalnya baca buku Philip Knight yang namanya Shoe Dog ya, ini foundernya Nike. Dia pertama kali bisnis itu adalah sebagai distributor sepatu Onitsuka. Dia pergi ke Jepang, kemudian dia pinjam duit papanya untuk mulai beli stok pertamanya dijual di US. Bisnisnya tambah gede, dia ngambil hutang bank. Dia gadain rumahnya, dia minta izin sama papanya. Bisnisnya tambah gede lagi, dia tambah gede lagi hutangnya. Jadi ada pengambilan resiko di sana. Bahkan pernah di satu titik dia hampir bangkrut. Karena ada bank yang nggak mau memperpanjang fasilitas kreditnya kepada dia. Jadi akhirnya dia harus cari orang yang ada kenalan ke institusi yang bisa bantu dia. Tapi akhirnya ketemu. Tapi intinya dia mengambil resiko gitu. Sama dengan kalau kalian lihat founder dari Amazon, Jeff Bezos, ngambil resiko nggak? Ngambil resiko. Dia di umur 30 waktu itu dari universitas yang bagus, kerjaannya juga per tahun mungkin gaji bisa puluhan miliar ya. Dia jadi hedge fund manager kalau nggak salah. Terus dia kumpulin duit dari keluarga, dari orang-orang yang dia kenal semua, dia all in mulai Amazon. Dan perusahaan itu nggak untung ya, rugi sampai lebih dari 10 tahun. Dan dari awal-awal, dia ngambil resiko itu. Kalau misalnya nggak berhasil kan jadi nol. Tapi kalau berhasil, hasilnya luar biasa. Sampai seperti sekarang ya, dia akhirnya berhasil ya. Dan di titik perjalanan dia sampai dengan Amazon sebesar sekarang itu banyak resiko yang diambil. Gitu. Jadi yang ingin saya tekankan adalah kalau kita benar-benar lihat ya semua pebisnis yang ada di semua industri, memang yang jadi besar itu nyalinya lebih gede, berani ngambil resiko. Saya kebetulan dulu pernah jadi bankir ya beberapa tahun. Saya pernah bertemu dengan pebisnis di berbagai industri ya, dari pertambangan, perkapalan, properti, distributor ban, sampai dengan pabrik karet gitu. Itu semuanya orang-orang yang berani ambil resiko. Apakah semuanya berhasil? Enggak ya, tentu enggak. Karena yang namanya resiko pasti ya kayak tadi ya, dadu tadi. Ada kemungkinan gagalnya. Ya nggak mungkin 100% pasti berhasil. Jadi ada ya dari pebisnis yang saya tahu itu dia ngambil resiko, dia kasih personal guarantee, terus dia ngambil pinjaman lebih dari 50 miliar ya, sampai 100 miliar. Kemudian dia gadain rumahnya segala macam. Tapi akhirnya gagal karena proyeknya nggak berjalan dengan baik. Dan akhirnya hilang semuanya, habis semuanya. Itu saya pernah menyaksikan sendiri. Ya tapi itu bagian dari prosesnya ya, berani untuk mengambil resiko. Orang-orang yang sampai di atas dan menjadi besar sekali bisnisnya ya, mereka berani mengambil resiko. Dan kebetulan semuanya berjalan sesuai dengan prediksi mereka. Tapi mereka, saya yakin ya, mereka itu paham dengan resiko yang mereka hadapi. Nah karena dari pandangan saya, keberanian mengambil resiko itu sangat berkorelasi dengan besarnya bisnis seseorang, saya sangat menyarankan untuk anak muda, kalau kalian sekarang anak muda di sini, latihlah otot mengambil resiko itu dari muda. Ya kalau kalian masih di bawah 20 lebih bagus lagi. Kalau saya disuruh ngulang, ya saya kan pertama kali bisnis umur 27 ya. Kalau saya disuruh ngulang, mungkin saya mau dari umur 18 saya udah mulai bisnis. Kalau misalnya saya benar-benar bisa ngulang ya, ke lebih dari 15 tahun yang lalu, saya akan dari umur muda mulai bisnis. Semakin muda semakin baik. Gagal nggak masalah karena gagal itu justru malah belajar banyak gitu. Dari bisnis-bisnis yang saya bangun selama ini ya, dari awal escape room, ada soju bar, ada startup perikanan, terus juga pernah di bidang fintech dan
Intinya semuanya, itu setiap kegagalan itu kasih pembelajaran yang berharga. Dan kalau misalnya dipelajarin di saat muda, menurut saya itu akan oke banget. Jadi kalau kalian masih muda, harus berani ambil resiko. Terutama kalau bisnis ya, dan kalian ambisinya besar ya. Bukan cuma mau punya toko kelontong terus gitu-gitu aja sampai puluhan tahun. Tapi kalau kalian pengen jadi besar, harus berani ambil resiko. Dan tentu ini calculated risk ya. Pengambilan resikonya terukur. Bukan main ngambil resiko cemplungin duit langsung jalan. Tapi dipelajari. Misalnya mau buka restoran, simple ya. Kalian tetap pelajari apa sih USP-nya, mau produknya uniknya apa, marketnya kondisinya seperti apa, kompetitornya apa. Kalau saya bukan orang kuncinya, ada nggak partner yang bisa digandeng? Semua ilmu-ilmu bisnisnya ya tetap harus diterapkan. Bukannya ngambil resiko dengan buta gitu ya, ngambil resiko dengan belajar gitu, dengan ilmu yang benar. Ketika gagal, tulis gagalnya di mana. Karena saya juga gitu, ketika bisnisnya gagal tutup, saya tulis. Benar-benar tulis panjang gitu ya. Saya lihat titik-titik di mana, oh ini salahnya di sini, salahnya di sini, salah di sini. Jadi ketika mau mulai bisnis baru, kita bisa belajar dari yang sebelumnya. Nah, menurut saya ini penting sekali. Dan ini kalau didapatkan ketika muda, itu enak. Nanti pada saat tua semuanya sudah ada di dalam kepala gitu. Seperti yang saya pernah jelaskan ya, ini tuh seperti otot. Semakin kita sering mengambil resiko, lama-lama kita terbiasa dengan itu. Jadi kalau misalnya dari muda gak berani ngambil resiko, nanti tua lebih susah. Karena ada yang namanya kemampuan mengambil resiko, bukan keberanian mengambil resiko. Kamu berani, belum tentu kamu mampu. Kalau masih muda, gak ada tanggungan, kamu berani bisa all in. Kalau misalnya duitnya habis 100 juta, tabungan kamu, keluar kerja mulai bisnis, habis duitnya, nggak apa-apa, makan mie aja setiap hari, masih bisa. Tapi kalau misalnya kamu udah ada tanggungan di umur 30, dan kemudian uang kamu pas-pasan nih, punya uang 500 juta mau all in ke bisnis, kamu mungkin berani untuk ngambil resiko, tapi nggak bisa. Soalnya kalau kamu all in, keluarga gimana? Kan ada istri, ada anak, kalau gagal gimana? Cari kerja lagi emang gampang. Gitu, jadi harus bedain ya. Ada faktor kemampuan mengambil resiko yang dimana kalau ini sudah kita makin tua, itu mungkin makin lama makin nggak bisa ngambil resiko, bukannya nggak berani gitu. Kecuali ini ya, kalau di dalam rumah tangganya suami istri bekerja, yang dimana istrinya mungkin bisa menjadi tumpuan dulu, intinya pasangannya jadi tumpuan dulu, terus yang dimana dia kerja stabil, kemudian yang satunya lagi ngambil resiko, ya itu bisa gitu. Intinya menurut saya lebih baik semudah mungkin ambil resiko. Dan kenapa saya selalu tekankan mau mulai bisnis itu harus dengan ilmu yang benar, ya supaya nggak melakukan kesalahan yang sama. Misalnya kalian benar-benar masih polos nih, belum pernah bisnis. Kalian tahu nggak kesalahan apa aja yang biasanya kalau orang berpartner? Kalian tahu nggak kalau misalnya ada orang investasi di bisnis kalian, titik-titik celahnya tuh di mana aja? Kalian tahu nggak kalau misalnya dalam memulai bisnis itu idealnya merekrut karyawannya seperti apa tahapannya? Apakah dari awal atau awal kerjain semua dulu atau gimana yang oke-nya? Nah itu kan ilmu-ilmu teknis yang memang pada saat kamu jalanin bisnis bisa belajarin itu semua. Tapi terkadang kalau kamu bisa belajarin itu semua dari pengalaman orang, kamu nggak perlu melakukan kesalahan yang sama. Dari awal sudah jalanin dengan cara yang benar. Kalau kalian tertarik untuk belajar bisnis, kalian bisa cek aplikasi Growin yang saya bangun ya, cek aja di linknya di bawah. Di situ ada ribuan ilmu teknis bisnis dari praktisi yang benar-benar sudah dikurasi, semuanya dalam short video, singkat, jelas, padat, bisa konsultasi tertulis, ada template dokumen siap pakai, dan bisa networking sesama pebisnis. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah kalau kalian sudah punya ilmunya di awal, kalian nggak perlu melakukan kesalahan yang sama dengan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Bisa lebih irit waktu. Karena setiap kesalahan yang dilakukan, itu habis uang, habis waktu, habis energi. Saya udah ngalamin ya, kesalahan-kesalahan yang cukup simple gitu ya. Kayak misalnya, pembagian saham idealnya seperti apa dengan orang-orang yang mungkin ada yang pasif, ada yang aktif. Satu kesalahan yang kita nggak paham di awal itu efeknya besar di belakang. Ngurusnya ribet, habis waktu, uang, dan energi. Nah lanjut lagi ya, ini saya mau ngomongin soal mindset. Menurut saya mindset dari seorang pebisnis, ini spesifik kita ngomong pebisnis ya, yang besar, punya mindset orang kaya yang dimana cara pengelolaan uangnya itu ya seperti orang-orang yang kaya. Nah mungkin saya ngomong dulu tentang mindset orang miskin. Mindset orang miskin kayak gimana sih? Mindset orang miskin tuh kayak nggak bisa pegang uang. Semua nggak mau tahu. Nggak mau belajar tentang investasi. Udah tahu ada instrumen investasi saham, ada kripto, ada obligasi, nggak mau tahu. Dia pokoknya nggak mau tahu, gue nggak ngerti karena gue bukan orang keuangan. Nah itu mindset orang miskin. Dan maunya instan. Dia maunya cari sesuatu yang, maunya setahun kerjain langsung jadi triliuner. Makanya banyak yang kemakan skema MLM ataupun investasi bodong ya, karena maunya instan. Nah ini adalah mindset orang miskin. Sama seperti di US kalau kalian ingat ya, itu ada satu reality show yang dimana ada orang miskin di jalanan, yang dia pengemis nih ya, pengemis di jalanan, dikasih uang $1 juta, dia menang lotre, bener-bener dikasih nih. Tapi syaratnya
Tiap hari ada yang ngikutin dia. Nah, nanti diliatin tuh dari hari ke hari orang ini ngapain. Oh, ternyata orang ini ngabisin buat beli mobil, dia pergi ke klub, beli rumah, segala macam, karena dia langsung merasa tiba-tiba kaya kan. Dan gak berapa lama uangnya habis lagi. Balik lagi jadi pengemis. Gila loh. Nah, ini adalah mindset orang miskin. Jadi kalau misalnya kalian nggak benerin mindsetnya, percuma. Kalian mulai bisnis jadi besar, dapat uang banyak. Dengan mindset orang miskin tadi, uangnya juga akan habis lagi kok. Ibaratnya itu adalah nggak bisa pegang uang. Ya, kalian mungkin di umur sekarang juga udah peka ya. Di sekitar kalian ada orang-orang yang nggak bisa pegang uang. Maksudnya tuh kalau uang dia pegang tuh habis. Habis aja dipakai buat apa? Nanti dia buat belilah. Misalnya tiba-tiba ada iklan judi, dia judi lah gitu. Uangnya lepas dari tangan dia. Jadi nggak pernah ada uang yang terakumulasi di dalam dia punya rekening bank dan dia nggak pakai, selalu kepake gitu. Bukan diinvestasi ya, tapi dihambur-hamburin, dipakai keluar, nggak jelas. Ada orang yang kayak gitu. Bahkan di sekitar saya juga ada yang seperti itu. Saya yakin sekitar kalian juga ada orang seperti itu. Orang yang mindsetnya miskin, kalaupun dia dapat uang yang banyak, uangnya kan akan habis terus. Tapi kalau dia nggak dapat uang banyak, lebih parah lagi. Dia nggak bisa ngasilin uang. Di ujung bisa beban ke anak. Dan ini banyak terjadi ya, sandwich generation ya. Orang tuanya mindsetnya miskin, dia jadinya bergantung ke anak. Karena dia nggak bisa pegang uang. Ini dua hal yang berbeda ya, kemampuan mendapatkan uang dan kemampuan untuk menjaga uang. Jadi orang-orang yang mental mindsetnya ini miskin, itu mereka nggak bisa jaga uang. Menurut saya ini penting sekali. Jadi tipsnya menurut saya yang pertama, kamu harus mau untuk belajar tentang uang. Ya pelajari investasi instrumennya ada apa aja. Teknik-tekniknya apa sih buat jaga keuangan? Cara ngitungnya gimana sih biar kita pensiunnya aman? Itu semuanya dihitung. Terus harus mau hitung uang. Hitung uang per hari per bulan. Kamu tahu nggak uang kamu kemana aja? Budgetin nggak? Saya aja ada Excel ya, saya hitung gitu. Oh per bulan uang saya misalnya 3 juta ke sini, 2 juta ke sini, 500.000 ke sini. Itu kita harus tahu petanya. Kalau kamu nggak tahu peta uang kamu, ya akan susah gitu kamu mau planning apa-apa di dalam hidup kamu terkait dengan keuangan, pasti jebol terus, apalagi kalau nggak bisa pegang uang ya. Dan yang ketiga ini harus selalu mengingatkan diri bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang instan. Orang itu biasanya kena tipu atau salah ya, kesengkat dalam hidupnya itu karena dia maunya instan. Dia masih percaya bahwa di dunia ini ada yang instan. Dia ketipu, dia kebawa, dia kegiring ke arah yang salah. Yaitu perlu diingat, koreksilah mindset miskin supaya kalau kalian dalam perjalanan membesarkan bisnis sudah berhasil mendapatkan uang yang banyak, uang itu bisa dijaga. Dan saya pernah ketemu orang-orang yang di umur tua ya, yang mereka itu di saat mudanya itu berkelimpahan harta, punya mobil mewah dan rumah besar dan segala macam, tapi di tuanya itu gak ada uang buat hidup bulanan karena mereka nggak bisa jaga uang. Dan selanjutnya saya ingin ngomongin tentang takaran uang. Jadi kalau kalian benar-benar renungkan nih, apapun pekerjaan kalian, misalnya kalian kerja, atau kalian bisnis, atau kalian adalah atlet, kalau kalian levelnya biasa-biasa aja, ya saya tekankan ya, kalau biasa-biasa aja, uang kalian seumur hidup itu ketara. Coba kalian hitung, benar-benar bisa dihitung. Misalnya, kalian kerja biasa-biasa aja nih, jadi customer service, misalnya, per bulan gaji 5 juta. 1 tahun yang bisa dikumpulkan, anggap kalian bisa kumpulin semuanya. 5 juta kali 12 apa? 60 juta. Kalian kerja selama 30-40 tahun deh. 60 juta kali 40 tahun, berapa? 2,4 M. Berarti seumur hidup, uang yang akan masuk ke kantong kalian, ya hanya 2,4 M. Kalau kalian biasa-biasa aja. Bisnis juga sama. Ada orang yang bisnis biasa-biasa aja kok. Dia toko online. Sebulan dapat 50 juta bersih. Bisa dihitung. 50 juta ke 12, 600 juta. Dikali aja. Misalnya 40 tahun. Berapa dapatnya? Oh, 24 M. Setiap orang bisa ditakar tuh. Bisa dihitung. Kalau kamu benar-benar hitung pakai Excel ya. Wah, berarti nanti sampai tua dapatnya segini. Nah, kalau kamu dalam kategori ini yang biasa-biasa aja, harus lebih was-was. Karena kalau kamu keselip ya di tengah jalan, uangnya keluar sana keluar sini, nggak ada yang disimpan, di ujung pasti akan jadi bergantung ke anak. Beban ke anak, udah 100%. Sudah banyak yang seperti itu. Tapi kalau kamu nggak biasa-biasa aja, beda cerita. Nggak biasa-biasa aja tuh gimana? Ya orang-orang yang mentok. Di karir mentok, di bisnis mentok, di atlet mentok. Ya misalnya berkarir nih, karirnya jadi apa? Jadi banker. Dia nggak biasa-biasa aja, dia sampai jadi direkturnya. Di ujung dia gajinya 400 juta per bulan. Seperti yang saya ceritakan ya, saya pernah ketemu direktur perusahaan besar yang gajinya ratusan juta per bulan. Itu mentok, dia nggak biasa-biasa aja. Jadi itu beda ya, karena kalau yang tadi kehitung karena ya gitu-gitu aja gajinya sampai dia pensiun, kalau yang ini gede gitu. Bahkan di level direktur bonusnya juga gede per tahun kalau chief gitu. Dan saya harap ini bisa membuka pikiran kalian ya, kalau kalian biasa-biasa aja, uang kalian itu ketakar dan kalian harus hati-hati. Ya nggak ada yang salah menjadi biasa-biasa aja. Ada kok orang yang mau biasa-biasa aja. Saya punya kenalan yang orang-orang yang dia ngerasa hidup dia biasa-biasa aja, dia nggak mau ngambil resiko terlalu besar, nggak ada ambisi yang gimana, nggak masalah juga. Cuman tahu aja kalau ada takarannya. Uang itu ada takarannya kalau kita biasa-biasa aja. Cuman kalau kita mentok, itu
lebih tidak terhitung, bisa lebih banyak uang yang didapatkan di dalam sepanjang hidup kita. Nah, dalam konteks untuk mentok, nah ini saya ada beberapa tips yang saya ingin bagikan di sini. Yang pertama, untuk mentok itu kalian harus fokus. Ini saya selalu katakan ke orang-orang ya, siapapun kalau kalian lihat yang mereka berhasil akumulasi kekayaan sampai besar sekali, itu mereka fokus di satu hal, termasuk bisnis. Kalian lihat, oh ada satu grup besar konglomerat nih, kaya sekali, punya bisnis banyak. Kalau kalian telusuri bener-bener, dia sebenarnya fokus di satu. Misalnya fokusnya apa? Di cat misalnya. Terus per tahun catnya ngasilin 500 per miliar. Udah besar banget nih, top 3 di industri. Dari sana baru dia mulai bisnis yang lain. Jadi dia bukan dari awal mulai semuanya. Kerja juga sama ya. Kalau kalian di sini ada yang milih mau kerja, ya mentok di satu bidang. Digital marketing sampai nanti jadi direktur. Jangan udah 5 tahun pindah ke IT, 5 tahun pindah lagi kemana. Nggak bisa kalian jadi yang paling atas. Ya malah nanti ujung-ujungnya jadi yang biasa-biasa aja tadi tuh, yang tadi barusan saya bilang ya. Malah jadi biasa-biasa aja, malah secara gaji ya gitu-gitu aja sampai di ujung gitu. Jadi fokus di satu, apapun yang kalian kerjakan kalian harus fokus. Dan umur terbaik untuk gila-gilaan itu adalah umur 20 sampai umur 30. Jadi kalau misalnya umur 20 sampai 30, jangan pakai waktu kalian untuk hal-hal yang nggak perlu ya. Pergi keluar untuk cuman minum-minum hahihi nggak perlu. Ya keluarlah untuk networking, tambah teman baru. Kalau mau bisnis, kenalan dengan pebisnis baru, cari mentor. Ya kalau misalnya ada waktu luang, isi dengan ilmu, dengar podcast ya, belajar gitu. Pakai waktunya dengan baik dan gila-gilaan kerja. All in, fokus satu saja. Salah satu perenungan yang saya selalu lakukan ya, untuk membantu mengingatkan bahwa hal yang nggak penting itu benar-benar nggak penting, itu adalah gini. Kalian coba ingat-ingat 5 tahun lalu. 5 tahun lalu tanggal 31 Januari jam 12 siang. Misalnya kalian ada pergi keluar makan, kehabisin uang 1,2 juta. Ada efeknya nggak ke hari ini? Nggak ada efeknya kan? Mungkin kalian ngepost di Instastory aja buat kasih lihat temen gitu. Nggak ada efeknya kan? Nah, itu yang kalian harus ingat. Misalnya sekarang kalian lagi keluar nih, melakukan sesuatu. Renungkan, ini 5 tahun lagi ada efeknya nggak? Kalau nggak ada, nggak usah kerjakan. Terutama kalau kalian masih muda banget, karena sayang waktunya. Waktu muda kalian harusnya itu untuk ngambil resiko yang besar, fokus di satu, dan all in gila-gilaan. Dan serap ilmu sebanyak-banyaknya. Dan perluas jaringan kenalan sebanyak-banyaknya. Karena ya secara spesifik tadi saya katakan ya, ini untuk orang-orang yang punya ambisi besar. Kalau pengen jadi besar, memang mudanya itu umur 20-30 itu yang punya kesempatan yang paling baik. Ya punya kesempatan yang paling baik, kondisi paling prima, kemampuan untuk ngambil resikonya itu tinggi, dan masih fresh, energinya banyak. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian di umur muda. Jadi semoga pembahasan saya tentang pengambilan resiko, mindset orang miskin, dan juga takaran uang ini membantu dalam mengubah pikiran kamu ya.